Sengsara yang ke-6 ini kita akan memulai ibadah yang akan dipimpin oleh Mama Els. Untuk itu saya persilakan. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, puji dan syukur. Hari ini ibadah Minggu 29 Maret 2020 adalah Minggu Sengsara yang ke-6. Saya mengajak kita semua berdoa, bersaat teduh di dalam hati, untuk kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu saya menjemput persekutuan semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu pujian dari nyanyian rohani nomor 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hari kalam yang setia, pohon surga yang teguh. Ramu menembuskan hati, mengenyangkan awan gelap. Cakrawala membunyikan terangmu yang cerah. Ibadah Minggu Sengsara ke-6 yang kami laksanakan pada hari ini kiranya berlangsung dalam pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita memuji Tuhan, nyanyian rohani 2 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Dan kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergema. Langit bumi letak senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Di tempat kemuliaan-Mu. Rasul-Mu di tempat kemuliaan-Mu. Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas. Silakan duduk. Pengakuan dosa. Marilah kita semua tunduk di hadapan Tuhan yang baik dan mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan sepanjang minggu ini. Tuhan, kami mengaku telah melakukan banyak kesalahan. Kami kadang melawan berontak terhadap orang tua, papa dan mama. Kami suka bertindak sesuka hati sehingga menyakiti atau melukai hati orang lain. Kami suka iri hati, dendam, membenci teman kami, apalagi jika kami memiliki kelemahan dari kami. Kami pun suka berdusta, berbohong, sombong, dan suka marah. Ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami ini. Bantu kami untuk tidak melakukan kesalahan
kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sulitlah ampuni kami. Keluargaku yang dikasihi Tuhan Allah, kita semua bersuka cita karena Tuhan Allah telah mengampuni dosa kita semua. Oleh karena itu, mari kita sambut berita sukacita ini dengan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Semua. Beginilah firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina. Firman-Nya lagi, percayalah hai anakku, dosaku sudah diampuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita angkat pujian 2 Sahabat Lama nomor 62, di tengah kesukaran. Di tengah kesukaran, sebabnya dosaku. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan dan kita akan masuk dalam, sebelumnya kita akan berdoa sebelum pembacaan Alkitab oleh anak kasih Angel. Keluarga yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati agar firman Tuhan ini menolong dan menuntun hidup kami. Amin. Shalom, jemaat GPI di Papua. Selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Meskipun di tengah-tengah pergumulan wabah COVID yang terus melanda kita, tetaplah berpengharapan, tetaplah berdoa bahwa badai ini pasti berlalu. Dalam perjumpaan di pagi ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Begini bunyi firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kami kau jadikan kotor dan kecil di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami semua, seteru kami menganggarkan mulutnya. Kejut dan jerat menimpa kami, musnahan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena reruntuhan putri bangsa. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tidak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Air mataku terasa pedih, oleh sebab keadaan putri-putri kotaku seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteru tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air mataku membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku.
Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan. Berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cecaan mereka, ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku. Percakapan orang-orang yang melawan aku dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah duduk bangun mereka. Aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka. Kiranya kutukmu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memusnahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan tekun melaksanakannya dalam hidup berimannya setiap hari. Terpujilah Kristus, Hosiana. Pada minggu pagi ini kita akan merenungkan Ratapan 3 ayat 39 hingga 66, di mana kita melihat bersama Ratapan 3 merupakan salah satu teks terindah yang seluruh bagiannya dimulai dengan abjad Ibrani. Satu huruf menempati 3 ayat. Keindahan struktur ini juga dibalut dengan kosakata dan ungkapan yang puitis dan menawan. Puisi ini ditulis di tengah-tengah keterpurukan Yeremia dan bangsa Yehuda. Puisi ini muncul sebagai respon terhadap pembuangan bangsa Yehuda ke Babel. Jemaat yang diberkati Tuhan, secara pribadi situasi ini sangat berat bagi Yeremia, di mana bertahun-tahun ia memberitakan kebenaran dan peringatan dari Allah, tetapi tidak mendapat respon positif dari bangsa Yehuda. Mereka bahkan menentang, menolak, dan menganiaya Yeremia. Pada akhirnya mereka benar-benar dihukum oleh Tuhan. Yeremia mungkin merasa semua pelayanannya tidak ada hasilnya. Namun bagi bangsa Yehuda secara umum situasi ini jelas sangat tidak menyenangkan. Orang-orang Yehuda yang masih tersisa di tanah perjanjian menghadapi kelaparan yang hebat. Entah berapa ribu orang yang sudah mati karena peperangan dan kelaparan. Mereka kehilangan kota Yerusalem, tanah perjanjian dan bait Allah. Di dalamnya, apa yang mereka banggakan telah hilang, telah lenyap. Semua kegemilangan dan nama besar Yerusalem. Musnah sudah keindahan, kemegahan, dan kekokohan bait Allah. Bagi bangsa Yehuda, kehilangan Yerusalem, tanah perjanjian dan bait Allah merupakan penderitaan yang tak terlukiskan. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, Yeremia adalah utusan Tuhan. Dia tak luput dari masalah dan penderitaan. Sekalipun dia orang yang setia mengerjakan panggilan Tuhan, ketika menyampaikan nubuatan dari Tuhan, ia bukan hanya ditolak, ia dibenci. Mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya
ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Adalah manusiawi sekali bila Yeremia merasa takut dalam situasi itu lalu berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku. Teriak tolongku. Tuhan mendengar seruan Yeremia dan memberikan pertolongan dengan memakai Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, yang melaporkan kepada raja bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Saya bandingkan Yeremia 38 ayat 7 hingga 8. Mendengar laporan itu, raja pun segera bertindak. Allah sangat baik. Ia dekat kepada orang yang memanggilnya. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidup. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, keadaan kita bisa lebih buruk daripada sekarang. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tuhan bisa saja menghukum bangsa Yehuda secara lebih hebat, yaitu dengan memusnahkan mereka seluruhnya. Allah bisa saja memutuskan perjanjian dengan bangsa Yehuda dan memilih bangsa lain sebagai pengganti. Bukankah mereka bangsa yang selalu tegar tengkuk? Berlebihankah apabila Allah menghabisi mereka secara menurut murkanya dari muka bumi ini? Bukankah Allah memilih mereka berdasarkan kasih-Nya? Berlebihankah jika Ia memberikan kasih-Nya kepada bangsa lain? Tentu saja tidak. Kita acap kali mengeluh karena kita membandingkan keadaan kita sekarang dengan keadaan yang ideal atau keadaan orang lain yang lebih baik. Kita lupa merenungkan bahwa keadaan kita bisa saja lebih buruk daripada sekarang. Allah bisa saja menghancurkan hidup kita karena segala dosa dan kejahatan kita. Kenyataannya Ia masih menyisakan begitu banyak alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Apakah hal-hal positif dalam hidup kita yang seringkali kita abaikan dan lupa disyukuri? Kebaikan Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Penulis kitab Ratapan menggunakan 3 kata yang maknanya sangat berdekatan: kasih setia, rahmat, dan kesetiaan. Semua kata ini merujuk pada kebaikan Allah, walaupun aspek yang ditekankan berbeda-beda. Kata hesed, kasih setia, digunakan untuk kesetiaan Allah atas perjanjiannya. Ini adalah kasih dalam konteks perjanjian. Kata rahmat dapat diidentikan dengan belas kasihan atas orang berdosa atau orang yang menderita. Kata kesetiaan lebih mengarah pada kepastian atau keteguhan dalam melakukan sesuatu. Makna di balik kata kesetiaan cenderung lebih luas daripada kata hesed. Melalui penggunaan 3 kata yang nyaris sinonim ini, Yeremia berniat untuk menegaskan keutamaan kebaikan Allah. Kasih setia Allah menjamin bahwa perjanjian dengan umat-Nya akan terus ada. Allah tidak akan membatalkan perjanjian. Rahmat-Nya memastikan bahwa umat Allah yang berdosa tetap mengalami kebaikan-Nya. Kesetiaan-Nya merupakan sauh yang kuat untuk menyandarkan hidup kita yang terus bergoncang. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, kebaikan Allah tidak hanya akan terus ada. Kebaikan itu juga selalu ada, baru setiap pagi. Terus-menerus ada dan selalu baru tiap pagi adalah 2 hal yang berbeda.
Apa yang terus-menerus belum tentu selalu baru tiap pagi. Tetapi apa yang selalu baru tiap pagi berarti terus-menerus ada. Akan terus-menerus ada dan selalu baru tiap pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kesadaran tentang kebaikan ilahi ini akan menjadi penghiburan yang teguh. Bahkan tatkala dunia ini seakan luruh dan runtuh, tidak untuk selama-lamanya Allah mengucilkan umatnya. Bahkan pada saat Ia menghajar anak-anaknya, Ia melakukan itu dengan penuh sayang. Singkatnya seperti pemazmur, kita seyogyanya bersyukur kepadanya dan berkata, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Mazmur 103 ayat 10. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Allah adalah bagian kita. Allah dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Allah dekat kepada orang yang memanggil, berseru, menyebut namanya. Allah mendekatkan dirinya kepada orang yang bersujud, takut, menyebut namanya. Ia dengan lembutnya berbisik, jangan takut. Artinya jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pesan ini penulis kitab ini mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa semakin engkau tunduk, sujud, berlutut di hadapan Allah, Ia mendengarkan seruan itu. Dalam sujud dan takutlah kita terus menyerukan kebesaran Tuhan, terus meminta pertolongan Tuhan, terus meminta Tuhan bersegera menolong kita. Seruan, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Seruan yang sungguh-sungguh tercekik dalam setiap kesulitan. Seruan yang tidak mampu lagi terdengar karena begitu sulitnya tantangan. Tapi ada secercah harapan dalam setiap kemelut itu, bahwa Allah mendengar setiap doa, bahwa Allah mengindahkan setiap teriakan minta tolong. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, pesan teks kita di saat ini pada perayaan Minggu Sengsara Kristus yang ke-6, kita diingatkan untuk menapak tilas melalui peristiwa jalan sengsara yang sudah Kristus lalui. Jalan salib itu adalah bagiannya. Kita akan terus dalam perjalanan siaran iman kita, akan terus diperhadapkan dengan tantangan. Namun kesulitan dan tantangan itu tidaklah seberat dan sesulit yang sudah Yesus lalui. Saat ini dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan kita diperhadapkan dengan wabah yang membuat kita semua harus tinggal di rumah, mengikuti semua anjuran para pemimpin kita. Sebenarnya itu bagian terbaik yang harus kita gumuli bersama. Bahwa bagian terbaik kita adalah Tuhan tetap ada. Tuhan bersisian dengan kita. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari lubang yang dalam. Kita berseru, Tuhan mendengar. Kita duduk diam, Tuhan bersisian dengan kita. Karena dalam duduk diam itulah kekuatan kita. Dalam duduk diam itulah kita dapat melihat semua dengan jelas yang terjadi di sekitar kita. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jika Yeremia berbicara dan umat tidak mendengar, maka sudah jelas akan ada hukuman dari Allah kepada umat yang tidak mendengar. Dan saat ini pun kita berada pada kondisi yang sama. Kita pun diperhadapkan dengan wabah COVID-19. Kita
disuruh, diperintahkan, dianjurkan supaya tetap diam, tetap tinggal. Jika kita mendengar, maka kita akan selamat. Jika kita abai, kita melawan, maka kita tidak selamat. Minggu sengsara ini, kita mengingat itu, kita menghayati itu. Namun jangan kita lupa bahwa dalam kesengsaraan itu, dalam segala pergumulan itu, kita perlu melihat bahwa orang lain dengan kesulitan yang sama, ternyata mereka lebih sulit dari apa yang kita hadapi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat memasuki masa raya sengsara Kristus yang ke-6. Penderitaan Kristus memulihkan kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami sampaikan dan didengarkan oleh umat-Mu di pagi ini. Kami berterima kasih bahwa kebenaran-Mu terus Engkau nyatakan kepada kami. Hadirat-Mu kami rasakan dalam setiap gerak kehidupan kami. Teruslah menopang kami ya Allah, terus meneguhkan kami di tengah badai dunia. Dan biarlah kami terus dalam percaya kami, dalam beriman kami, hikmat-Mu memampukan kami untuk dapat mengerjakan keberimanan kami di tengah-tengah tantangan yang sedang kami hadapi ini dengan tetap berhikmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Roh-Mu akan terus menuntun kami. Pertolongan akan terus Engkau nyatakan atas kami. Rahmati, berkati bangsa dan negara kami dengan seluruh upaya-upaya memberantas wabah COVID-19. Berkati umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati semua orang yang memberikan kehidupan mereka untuk mengatasi penyebaran wabah COVID-19. Tuhan, Maha Besar dan terpuji Engkau sejak saat ini kekal selamanya. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri dan untuk mengikrarkan pengakuan iman secara bersama-sama. Pengakuan iman kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 77, Percaya Allah Bapa. Ku percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar, yang mengaruniai gereja hidup dan persatuan, usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, beri gereja bersekutu dan percayanya jernih. Kita akan berdoa syafaat di hari ini. Kita akan berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara. Kita akan berdoa bagi gereja, pergumulan gereja, serta keluarga kita. Dan kita juga akan berdoa supaya penyebaran virus COVID-19 ini dapat berlalu dan kita tetap dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali lagi kami selaku persekutuan yang beribadah di pagi hari ini. Kami bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami mau bilang banyak terima kasih buat Tuhan.
Karena Tuhan, kasih Tuhan sungguh sangat baik bagi kami. Tuhan masih menjaga, menyertai, melindungi kami, dan memelihara kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang masih kami nikmati hingga dengan saat ini. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami alami, kami rasakan hari lepas hari. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, walaupun di tengah keadaan dunia saat ini, tapi kalau kami boleh ada, itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi karena kasih dan sayang Tuhan yang selalu kami rasakan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar di saat ini. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh terpatri di dalam hati, batin, dan pikiran kami, untuk kami dapat memberlakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar setiap kami untuk tekun, taat, dan setia melakukan firman Tuhan ini dengan sikap, tingkah laku, perbuatan kami, supaya apapun yang kami lakukan mendatangkan berkat, sukacita bagi setiap orang, dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat kami di pagi hari ini, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, Tuhan memberikan kepada Bapak Presiden hikmat, kebijaksanaan, kesehatan yang baik, supaya dia mampu memimpin bangsa dan negara kami, di mana bangsa dan negara kami sedang terlibat atau sedang mengalami musibah oleh virus COVID-19. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa buat setiap petugas kesehatan yang menjadi garda terdepan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan ini. Tuhan Engkau memberi kuat, beri sehat, beri hikmat setiap pengambil kebijakan. Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat kepada mereka semua, supaya masalah ini dapat berlalu dari bangsa dan negara kami. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk kota Fakfak, Papua Barat secara umum, dan khususnya kota Fakfak. Bapak di dalam kerajaan sorga juga mau memberkati Bapak Gubernur maupun Bapak Bupati dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Semua pelaksana teknis yang berperan penting di dalam usaha-usaha pencegahan penyebaran daripada virus COVID ini, Tuhan, kami mau topang dalam nama Tuhan. Tuhan Engkau memberkati. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Kami bersyukur lewat instruksi pemerintah, kami meniadakan untuk beribadah di rumah-rumah ibadah. Kami beribadah di rumah, namun semuanya itu tidak mengurangi rasa hikmat kami untuk bertemu dengan Engkau, Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati lembaga Gereja GPI Papua yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan segala sesuatu supaya ibadah minggu walaupun tidak terlaksana di gereja, namun kami dapat melaksanakan di rumah. Bapa di sorga, hikmati setiap kami dengan firman Tuhan. Berikan kepada setiap kami roh kebijaksanaan untuk kami dapat mampu memaknai anjuran pemerintah ini dengan segala kebaikan Tuhan. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, keluarga Bongga, keluarga di Fretes, keluarga Manungkutu, dan juga keluarga Hetalion yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau tahu setiap pokok-pokok doa kami. Biarlah Tuhan Engkau jawab seturut kasih dan sayang Tuhan. Bapa di sorga, tutup bungkus rumah kami ini dengan kuasa Roh Kudus. Jaga setiap anggota keluarga kami ini. Dijauhkan daripada kami semua mara bahaya, penyakit, bahkan maut sekalipun. Bapa di sorga,
Engkau memberkati, mencukupkan segala berkat yang ada kami nikmati di dalam rumah ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, berikan kepada setiap kami daya tahan tubuh yang baik lewat makanan dan minuman yang kami konsumsi. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami taruh di bawah kaki sayap-Mu Tuhan. Maha besar Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang jauh terpisah dengan kami. Tuhan, biarlah kasih dan damai sejahtera Tuhan menyertai mereka semua. Kami juga teringat akan orang-orang yang menderita sakit, penyakit, orang-orang yang merasa kehilangan duka cita karena penyakit virus COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau lawat mereka, jamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Inilah doa dan syafaat kami. Inilah ungkapan syukur kami. Kami akan mengakhiri doa syafaat kami di hari Minggu ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan pada hari ini kami dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Selanjutnya kita akan ada dalam persembahan syukur. Silakan. Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus ayat pasal 8 ayat 12, 9 dan 8. Nyanyian persembahan, nyanyian rohani pasal 7. Nyanyian rohani 76 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 4. Tuhanku berkat-Mu berlimpah. Bagai hujan tingginya melimpah hati aku. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkati persembahan syukur kami ini, agar supaya persembahan ini menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Pengutusan dan berkat, saya jemput persekutuan untuk berdiri. Ibadah hari ini akan selesai. Semoga ibadah ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan menolong kita sekeluarga terhindar dari bahaya COVID-19 dengan cara tetap tinggal dalam rumah, menjaga kebersihan diri kita masing-masing. Kita angkat pujian nyanyian rohani nomor 86 ayat 1, 2, dan 4. Tahanlah dan berjuang terus. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Itu mahkota al-hayat. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin.
kasih.